Wahai orang-orang yang beriman, begitulah kamu orang-orang yang beriman. Maksudnya apa sih? Tuhibbunahum. Kamu mencintai mereka, kamu menyayangi mereka. Wala tuhibbunakum, padahal mereka tidak mencintai kamu, tidak menyayangi kamu. Maksudnya apa? Walaupun bagaimana kebencian mereka kepada kita, ya, kebencian mereka, kita tetap sayang sama mereka. Kenapa? Karena kita umat Rasulullah SAW. Senantiasa kita ingin berdakwah kepada mereka. Kita meyakini kebencian mereka kepada kita mungkin karena dia gak kenal Islam sebenarnya. Makanya dia benci. Kan dia tidak kenal, maka tidak sayang kan. Mereka benci kepada Islam, mungkin dia gak kenal dengan Islam. Atau mereka kenal Islam, Islam yang salah. Makanya mereka benci. Walaupun mereka benci kepada kita, tetap kita ingin berusaha, tetap saya kepada mereka, ingin berdakwahi mereka, memberikan penjelasan kepada mereka bahwa yang mereka benci itu salah loh. Siapa tahu pada kita jelaskan, kita dakwah, mereka terbuka. Oh iya, ternyata ada Islam yang benar. Selama ini Islam yang saya kenal salah. Makanya mereka benci. Ya, orang-orang beriman begitu luar biasa. Padahal mereka benci kepada kita tetap mau berdakwah kepada mereka, memberikan apa namanya ujangan, dakwah agar mereka paham Islam yang mereka paham, yang mereka kenal bisa jadi salah. Akhirnya mereka membenci karena salah kenal. Ya, terus waktu minuna bil kitab, kita beriman kepada kitab, kuli seluruh kitab kita imani, dari mulai Taurat, Jabur, Injil, sampai Al-Quran kita imani bahwa itu adalah kitab-kitab Allah, isinya kebenaran semua, tidak kita pungkiri. Itu ayat Allah, kitab yang belum dirubah ya. Kita imani. Ya, padahal mereka tidak beriman sedikit kepada Al-Quran. Ya, padahal di dalam kitab-kitab mereka tertulis tentang Al-Quran akan datang, dengan Nabi akhir zaman akan datang. Tertulis dengan ciri-cirinya, tapi mereka ingkar. Ya, maka kita nggak peduli, tidak usah pikirkan, pusingkan bagaimana perlakuan mereka kepada kita, yang penting bagaimana kita kepada mereka. Kalau bisa berdakwah, tapi ingat, ya, sebelum mendakwai mereka, kita pahami dulu ini orang kafir nih, ini orang munafik nih, mereka punya kebencian kepada kita. Ya, jangan jadikan dia teman setia kita. Tapi kalau setelah kita dakwahi, kalau dia paham, ya mudah-mudahan dimasuk Islam, baru bisa terjadikan teman setia. Ya. Wa idza lakum, dan apabila, ini pakai ida berarti sering ketemu. Ida adalah sesuatu yang belum terjadi dan peluang terjadinya sering gitu kan. Wa idza lakum, apabila mereka bertemu dengan kamu, mereka bertemu dengan kamu, artinya potensi bertemunya sering. Orang-orang munafik, orang-orang kafir bertemu dengan orang-orang beriman, pertemuannya intens, sering bertemu. Tapi apa? Qalu amana, mereka berkata saya beriman loh. Ya, orang munafik begitu. Kalau ketemu dengan kita, sesering apapun, sebanyak apapun pertemuan mereka dengan kita, mereka yang berkata saya sama kamu sama. Manis di bibir. Ya, saya sama kamu sama beriman kok. Ya. Wa idza khalau, amun apabila mereka berpaling, menyendiri, artinya berpisah dari kita atau bersama dengan kelompok mereka, ya, adu alaikum al-anamil, mereka menggigit ujung-ujung jari mereka karena marah, minal gaido, jadi karena kemarahan. Gigit jari bukan karena apa ya? Bukan karena apa? Karena marah. Jadi jari ini diumpamakan dengan sebagai kita orang-orang beriman, digigit jarinya, digigit jari-jarinya, seraya diumpamakan mereka menggigit orang-orang beriman karena marah, karena geram. Ya, kenapa marah? Karena upaya-upaya mereka selalu gagal karena orang-orang beriman. Tapi orang-orang yang imannya setengah gitu kan, atau ada kemunafikan dalam dirinya, mereka berhasil. Ya, orang-orang beriman yang imannya kokoh nggak akan pada berhasil. Siasat mereka, strategi mereka nggak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berhasil. Makanya mereka marah, menggigit ujung-ujung jari mereka karena marah. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka, matilah mati saja kamu semua. Ya, bigoidikum, dengan sebab kemarah-marahan kamu. Ini beda tafsir. Ya, maksudnya apa? Orang yang marah lalu menyimpan kemarahannya,
itu bisa menimbulkan kematian. Orang yang marah tidak bisa menahan amarahnya, dipupuk terus kemarahannya, maka bisa menyebabkan kematian. Apa? Pembuluh darahnya bisa pecah. Minimal stroke jantung. Orang-orang yang suka marah, kalau nggak stroke ya jantung. Kenapa? Jantungnya berdebar sangat cepat sekali. Itu maksudnya matilah kamu dengan sebab kemarahan kamu. Karena kemarahan kamu yang dipupuk, yang ditanam terus menerus, menyebabkan kamu kematian. Ya, itu maksud ayat ya, penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, ya kamu mau marah-marah silakan sampai mati, kamu marah silakan, kami tetap beriman kok. Ya, kami tidak akan pernah bergeser sedikit pun dari keimanan kami. Kamu mau mati sampai mau marah sampai kamu mati, itu terserah. Itu penafsiran yang kedua. Penafsirannya yang kedua. Kul mau mutu bigoi dikematilah kamu semua dengan sebab baknya di sini bak sababiyah, dengan sebab ya kemarahan kamu. Innallaha sesungguhnya Allah alim, ya sikut mubalagon, penebalan sifat. Alim, maha mengetahui bidati sudur, apa saja yang telah nampak dalam apa pada hati, pada dada mereka, pada hati mereka. Ya Allah mengetahui siapa yang beriman, siapa yang munafik, siapa yang kafir. Ketahuan, Allah tahu, nggak bisa disembunyikan. Ya makanya kalau ada orang-orang yang diperintahkan, wahai orang yang beriman, panggil, berseru. Walaupun datang nih yang datang kepada Allah, yang merasa beriman dipanggil datang semua, tapi Allah tahu siapa yang beriman benar-benar, Allah tahu. Siapa imannya KW-KW tahu Allah. Ya makanya dengan perintah dan larangan tersebut itu menjadi seleksi alam. Oh, ini yang benar-benar beriman. Allah tahu. Oh, ternyata ini imannya KW. Allah tahu. Innallaha alimun bidatis sudur. Maha mengetahui apa yang ada di dada mereka, di dalam dada. 120. Diperjelas lagi. Jika. Itu adalah sesuatu yang belum terjadi, peluang terjadi sedikit. Artinya peluang sangat kecil kemungkinan terjadi peristiwa tersebut. Makanya gunakan kata-kata in. In tamsaskum. Jika kamu masa itu nyentuh, nempel, bersentuh. Ya. Saya mau tanya, Bu, sentuh itu sentuh itu, menyentuh itu berat atau ringan? Halo Bapak Ibu. Menyentuh artinya berat atau ringan? Ringan. Ringan. Beda dengan tertimpa ya? Iya. Ya. Ini kalimat yang dipakai adalah masa. Jika kamu tersentuh, artinya tersentuh sesuatu yang ringan. Iya, paham ya? Sesuatu yang ini kalimat gaya bahasa Quran luar biasa canggih, rapi, tinggi sekali bahasanya. Ya, jika kamu tersentuh, ingat ya, bukan tertimpa, tersentuh. Apa? Hasanatun, kebaikan, artinya jika orang-orang beriman ya dapat kebaikan. Tapi kebaikannya gak banyak. Jarang-jarang dapat kebaikan. Kalaupun dapat kebaikan sedikit sekali. Ini kata mereka. Jika seorang beriman ya dapat kebaikan walaupun sedikit dan jarang dapatnya, apa sikap mereka? Tak suhum, bermakna tahzanu. Mereka sedihnya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Padahal kebaikan yang diterima oleh orang-orang beriman tidak banyak menurut mereka. Ya, tidak banyak dan jarang karena di situ pakainya. Tapi mereka sedihnya luar biasa. Artinya emang kan kebenciannya sangat dalam itu. Padahal kebaikan yang diterima orang-orang beriman sedikit menurut mereka, nggak banyak. Kita lihat sekarang aja, yang menguasai pemerintahan mereka, menguasai dunia mereka. Tapi nggak senang tuh kalau lihat orang-orang beriman tuh tawaf bareng-bareng, kumpulan ramai di Mekah. Mereka sakit tersayat-sayat hatinya mereka. Ngeliat orang takbir keliling, geramnya luar biasa mereka. Ya, padahal mereka yang merasa menikmati keduniaan mereka semua. Jika orang-orang beriman tersentuh, karena sedikit sekali, nempel doang. Dapat kebaikan sedikit dan gak banyak dan jarang, mereka bersedihnya luar biasa, bisa berhari-hari. Ya, bisa viral mereka. Tapi sebaliknya, dan jika sedikit.
Peluang terjadi kecil sekali. Tusibakum menimpa. Menimpa syai'ah, keburukan. Ya, apabila orang-orang beriman ditimpa berat kecil nih, ringan atau berat? Halo Bapak Ibu. Kalau ditimpa berat apa ringan nih? Berat. Berat. Tapi jika orang beriman ditimpa kesedihan, keburukan, pacaklik, kekeringan, kemiskinan, bencana gitu kan. Ditimpa musibah yang begitu besar, apa sikap mereka? Mereka riang gembira dengannya. Hanya kembali kepada bencana tadi, keburukan tadi. Jadi kalau dikasih kesenangan sedikit, mereka bersedih hati, berminggu-minggu, berabad-abad mungkin bisa jadi ya. Tapi apabila ditimpa kemudahan bencana yang begitu luar biasa menimpa orang-orang Islam, orang-orang beriman, mereka sorak gembira. Ya, terbukti Bapak sekalian, lihat di Rohingya. Apabila yang minoritas dihabisi, orang-orang Islam dihabisi, mereka bertutup mata, tutup telinga. Ya, tidak ada yang memblow up gitu. Tapi apabila orang-orang yang minoritas, orang dari bagian mereka ditindas ya gitu kan. Media rame luar biasa. Di India orang-orang Islam ditindas sepi. Ya. Maka apakah masih punya akal tuh? Apakah masih punya iman tuh? Kalau kita jadikan mereka sebagai teman gitu ya. Di mana akalnya? Di mana imannya? Ya. Wa in tasbiru, ya, dan jika kamu sedikit saja bersabar. Ya, emang maksudnya apa sih bersabar? Apa? Takut dan bertakwa kepada Allah, memelihara diri kepada Allah gitu kan? Maksudnya apa? Mereka selalu bikin agenda, selalu bikin rencana, selalu bikin siasat untuk memancing marah reaksi umat Islam. Emang tujuan mereka ke sana. Tujuan mereka ke sana. Ya, tapi kalau kita bersabar saja, ya bersabar itu bukan berarti terima keadaan juga ya. Bersabar tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ngaji tetap jalan, ya kan? Yang kajian tetap jalan, yang kerja tetap kerja, yang dagang tetap kerja. Nggak pernah pusing dengan isu yang mereka upload, dengan isu yang mereka viralkan. Apalagi sekarang banyak media-media yang luar biasa gitu kan. Jadi ada apa aja diviralkan. Kita nggak usah pusing ikut viralin. Fokus saya ngaji. Fokus saya bertambah ketaatan. Itu yang dimaksud bersabar. Wattaqu, dan bertakwa kepada Allah, tingkat ketakwaannya, maka apapun rencana mereka tidak akan pernah berhasil. Ya, apa kata Allah? La yadirkum, tidak akan memudaratkan kamu. Rencana mereka tidak akan pernah berhasil, selalu berakhir sia-sia. Kenapa? Karena intinya sabar dan takwa. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar, sholatnya ketakwaan, bentuk ketakwaan. Ya, maka sia-sia mereka, usaha mereka akan sia-sia. Lam nafi, tidak akan pernah. Ya, tidak akan. Ya, kaiduhum, tipu daya mereka sayan, sedikit pun tidak akan berguna, tidak akan berhasil, tidak akan memudaratkan kamu, tidak akan membahayakan kamu. Kalau kita sabar dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah divaksin, tingkatkan keimanannya, tingkatkan kesabarannya, tingkatkan ketakwaannya, ngaji terus. Ya, agar apa? Tidak berpengaruh pada kita. Ada isu apa aja? Isu 2023 apa kemarin? Iya Pak, siapa tuh? Lupa saya. Apa namanya? 2023 akan ada apa sih? Resesi ekonomi. Resesi ekonomi. Sekarang udah 2023 ya? Udah bulan apa sekarang? Udah bulan Mei. Kejadian nggak? Kejadian nggak bisa lihat? Biasa aja. Biasa aja. Ya, tapi isunya kan dari tahun 2022, udah digelontorkan ke mereka. Ya, karena tujuan mereka agar terjadi resesi sebelum resesi itu terjadi.
Ya, beruntungnya orang beriman sabar aja. Nggak usah pusingin, biarin aja. Ya, maunya mereka gitu kita kita nggak mau berhenti ngaji, tiba hidup dalam ketakutan, padahal belum tentu terjadi. Ya, tenang saja. Jadi tipu daya mereka sedikit pun tidak akan bisa memudaratkan kamu. Innallaha, kenapa? Karena Allah ini jawabannya. Karena sesungguhnya Allah bima ya'maluna muhit. Allah terhadap apa saja yang mereka kerjakan, Allah mengawasinya. Artinya apa? Mereka dalam tatapan Allah, Bapak Ibu sekalian, dalam lingkaran Allah. Ke kanan Allah tahu, ke kiri tahu, ke belakang, depan Allah tahu semua, kemanapun arah mereka, kemanapun perbuatan mereka, siasat mereka, bahkan apa yang ada dalam hati mereka, Allah tahu. Karena Allah Maha mengetahui, alim bidati sudur. Allah Maha mengetahui dan Allah bongkar rencana tersebut kepada orang-orang yang beriman. Nah, pada saat Allah bongkar rencananya kepada orang yang beriman jangan lagi ngebongkar rahasianya kepada orang-orang yang orang-orang yang tidak beriman karena menganggap sebagai teman. Jangan, ya. Maka dengan begini mereka akan kembali berputus asa, kembali sedih, gitu kan? Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mati bukan karena apa-apa, mati karena sakit. Kenapa? Karena kebencian kepada Rasulullah. Ya, akhirnya Pak, pada saat Rasulullah menang perang, kebencian makin parah lagi, makin tambah lagi. Ya, makin sakit lagi, akhirnya mati itu. Ya, makanya dengan ayat yang begitu gamblang itu, begitu terang benderang, ayat muhkamat begitu jelas, maka kalau kita beriman, kalau kita berakal, tidak akan mungkin menjadikan mereka orang-orang yang tidak beriman menjadikan teman-teman setia kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Saya kembali